Setidaknya ada 30 penerjun payung cadangan Israel yang menolak memenuhi panggilan dari militer Zionis. Mereka menolak untuk berpartisipasi dalam serangan darat yang direncanakan di Rafah, jalur Gaza Selatan. Dikutip dari Anadolu Agency, dilaporkan bahwa para penerjun payung tersebut merasa tak mampu untuk mengambil bagian dalam tugas itu. Komandan militer juga dikabarkan tidak akan memaksa para prajurit cadangan untuk ikut bertempur di Rafah. Meskipun ada peringatan internasional mengenai rencana invasi tersebut, Israel bersikeras untuk terus melakukan serangan. Diberitakan sebelumnya, seorang juru bicara pemerintahan Israel menyatakan bahwa Netanyahu telah menetapkan tanggal penyerbuan Rafah. Namun tak dibeberkan secara jelas terkait kapan invasi itu bakal dilakukan. Militer Israel menyatakan bahwa pihaknya bakal meningkatkan jumlah bantuan kemanusiaan yang masuk ke jalur Gaza. Peningkatan jumlah bantuan itu dikabarkan bakal dilakukan dalam beberapa hari mendatang. Hal itu disampaikan militer Israel pada Minggu 28 April 2024. Dikutip dari Reuters, Israel telah mengizinkan masuknya konvoi bantuan di tengah meningkatnya tekanan internasional untuk meningkatkan jumlah pasokan. Krisis kemanusiaan yang kian parah mendorong seruan dari mitra-mitra Barat dan Arab untuk memfasilitasi masuknya bantuan ke daerah kantong tersebut, yang mana sebagian besar penduduknya tak memiliki tempat tinggal, mengalami kelaparan, infrastruktur sipil hancur, dan penyakit yang menyebar luas. Seiring dengan hal tersebut, juru bicara Israel Laksamana Muda Daniel Hagari menyatakan, selama beberapa minggu, jumlah bantuan yang masuk ke Gaza meningkat secara signifikan. Dalam beberapa hari mendatang pun, pasokan bantuan itu juga akan terus ditambah. Bantuan kemanusiaan yang masuk itu mencakup makanan, air, peralatan medis, dan perlengkapan tempat tinggal. Hagari menambahkan peningkatan bantuan itu merupakan hasil dari penggunaan pelabuhan Ashdod di Israel. Selain itu, penyeberangan baru ke Gaza Utara dan peningkatan bantuan dari Yordania yang masuk lewat penyeberangan perbatasan Kerem Shalom. Israel dikabarkan juga bekerja sama dengan Komando Pusat Amerika Serikat untuk membangun dermaga maritim sementara. Hagari menyebut penyaluran bantuan pada warga Gaza merupakan prioritas utama. Over the last few weeks, the amount of humanitarian aid going into Gaza has significantly increased. In the coming days, the amount of aid going into Gaza will continue to scale up even more. Food, water, medical supplies, shelter equipment, and other aid. More of it is going into Gaza than ever before. This increase in aid is a result of increased efforts, among them opening the Israeli port of Ashdod and a new crossing that was opened into northern Gaza, and increasing the amount of aid coming from Jordan through Israel, entering Gaza through the Kerem Shalom humanitarian aid crossing. We also facilitated the opening of dozens of bakeries in the north and the south of Gaza, together with the World Food Program. Together with the United States Central Command, we're working on a temporary maritime pier known as JLOTS, which stands for Joint Logistics Over the Shore. This temporary pier will provide a ship-to-shore distribution system that will further increase the flow of humanitarian aid into Gaza. As part of the efforts to get more aid into Gaza, we are also expanding the designated humanitarian zones in Gaza, where the aid will be reaching and streamlining the distribution efforts together with the international aid organizations for increased efficiency. Getting aid to the people of Gaza is a top priority because our war is against Hamas, not against the people of Gaza. We seek to help alleviate the suffering of the civilians in Gaza. That is a result from the war that Hamas started on October 7th, when it massacred and kidnapped Israelis. The Israel Defense Forces operate according to the international law. We make vast efforts to minimize harm to civilians that Hamas is hiding behind, because we see the suffering of civilians as a tragedy,
while Hamas sees the suffering of civilians as a strategy. That's why Hamas intentionally hides among civilians. That's why Hamas wages war from within civilians. And that's why Hamas has been stealing aid meant for civilians in Gaza. We will continue to pursue Hamas everywhere in Gaza. We will continue to do everything in our power to bring back home our hostages. We will continue to fulfill our mission. Free our hostages from Hamas and free Gaza from Hamas. Hubungan antara Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan Presiden Amerika Serikat Joe Biden kembali terkoyak buntut rencana invasi darat ke Rafah. Dalam sebuah panggilan telepon, Biden menegaskan bahwa pihaknya tak akan mendukung operasi militer di kota yang ada di Gaza Selatan itu. Dikutip dari Tribun News, keduanya diketahui juga membicarakan pembebasan sandera di Gaza. Gedung Putih menyebut Biden tegas tak akan mendukung Israel bila menginvasi Rafah tanpa rencana yang tepat dan kredibel. Adanya pernyataan itu membuat Israel mau tak mau menyetujui untuk mendengarkan pemikiran Amerika Serikat sebelum melakukan invasi. Lebih lanjut, Gedung Putih juga mengatakan bahwa Biden dan Netanyahu juga membahas peningkatan pengiriman bantuan kemanusiaan ke Gaza. Disebutkan bantuan-bantuan kemanusiaan itu akan dikirimkan lewat penyeberangan yang ada. Pemerintahan Biden menjelaskan pada Israel bahwa pihaknya ingin melihat rencana yang jelas dan dapat ditindaklanjuti. Israel mempersiapkan kemungkinan jika ICC merilis surat perintah penangkapan atas Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Diketahui Israel menginstruksikan kedutaan besarnya di luar negeri untuk bersiap menghadapi reaksi Pengadilan Kriminal Internasional atau ICC. Hal itu terkait surat perintah penangkapan terhadap pemimpin Israel dan petinggi militer atas tindakan mereka di wilayah Gaza. Deretan pemimpin Israel itu termasuk Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, Menteri Pertahanan Yoav Gallant, dan Kepala Staf IDF Herzi Halevi. Dikutip dari Tribun News, Menteri Luar Negeri Israel Katz mengeluarkan pesan mengenai masalah tersebut ke perwakilan Israel di luar negeri dan organisasi Yahudi. Yang menyarankan agar organisasi Yahudi bekerja sama dengan otoritas lokal untuk meningkatkan keamanan. Di sisi lain, Israel mengklaim bahwa ICC belum mengeluarkan pernyataan resmi apapun. Pihaknya mengatakan surat perintah penangkapan itu bakal merugikan para komandan serta tentara IDF. Selain itu, Israel menilai surat dari ICC itu justru bisa memberi dorongan moral pada Hamas. Calon Presiden Amerika Serikat Jill Stein ditangkap pihak berwajib saat mengikuti aksi unjuk rasa pro-Palestina di Washington University. Jill Stein ditangkap bersama ratusan mahasiswa Amerika Serikat pro-Palestina yang turut dalam aksi tersebut. Diketahui demonstrasi untuk menuntut gencatan senjata di Gaza itu berlangsung pada Sabtu 27 April 2024. Dikutip dari Tribun News, video terkait penangkapan Jill Stein itu tampak beredar di media sosial. Perempuan berusia 73 tahun ini terlihat digiring oleh 3 petugas polisi. Bahkan tangan Stein tampak terikat ke belakang. Merespons penangkapan itu, juru bicara kampanye Partai Hijau David Schweppes mengatakan pihaknya telah mengetahui alasan pihak kepolisian melakukan penangkapan tersebut. Sebagai informasi, Jill Stein merupakan aktivis Yahudi Amerika pro-Palestina yang aktif mengkritik Israel. Bersama ratusan mahasiswa, Stein ikut turun ke jalan dan menuntut pemerintah Amerika Serikat segera menjembatani proses gencatan senjata di Gaza. Stein dan ratusan mahasiswa itu juga mendesak universitas di negaranya untuk melepaskan diri dari perusahaan yang terkait dengan Zionis. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.